Banyak hal yang sudah kita nikmati tentang kenikmatan hidup ini, yang sudah kita tatap, yang sudah kita dengar. Bahkan kalimat yang keluar dari lisan kita pun tak terhitung jumlahnya. Sekali-kali cobalah kita jeda untuk memikirkan hal-hal dunia, kemudian pindah memikirkan tentang apa yang sudah kita lihat, yang sudah kita dengar, yang sudah kita saksikan, yang sudah kita katakan. Pernahkah kita bertanya, menghitung jumlah kata-kata yang keluar dari lisan kita, kemudian kita ukur mana yang jauh lebih banyak kebaikannya, mana yang jauh lebih sering kesalahannya? Rasa-rasanya kalau kita mau ukur, kemudian sadar betul tentang hakikat itu, kita akan melihat bahwa ternyata kalimat yang keluar dari lisan kita jauh lebih banyak yang salah daripada yang benar. Jauh lebih sering kalimat yang menyakitkan daripada yang menyejukkan. Sesungguhnya ini adalah hal yang sangat kecil, kita remehkan. Tapi kalau sesuatu yang kecil itu kita biarkan, maka sesungguhnya dia akan menjadi besar, sehingga tanpa kita sadari ternyata dosa kata-kata yang keluar dari lisan kita tak terhitung jumlahnya. Itu baru satu yang keluar dari mulut, belum yang kita pandang, belum yang kita dengar, belum yang kita sentuh. Allahu Akbar. Baik sahabat, semuanya itu harus diawali dengan keimanan. Sebab iman yang benar, yang terpatri dalam setiap diri kita, akan sangat amat mempengaruhi kualitas apa yang kita lihat, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan. Sebagaimana tadi sudah kita sebutkan bahwa keimanan bukan hanya sebatas keyakinan, tapi harus di dalamnya disertai dengan keilmuan. Keimanan itu harus menjadi pengetahuan yang sangat penting dalam hidup ini. Dan keyakinan itu harus terpatri dalam diri. Kalau iman sudah betul-betul terpatri, dia murni dalam hati kita, maka keimanan itu akan menumbuhkan sikap tunduk kepada Allah. Dan itulah kemudian yang disebut dengan Islam. Sebab Islam bermakna ketundukan. Ketundukan yang berpadu di dalamnya antara cinta dan rasa takut. Orang-orang yang beriman kepada Allah, ketika dia tunduk kepada Allah, pasrah kepada Allah, pasrah dan ketundukan itu adalah dua kumpulan rasa cinta untuk senantiasa mengikuti aturan Allah dan rasa takut terhadap sesuatu yang dibenci oleh Allah. Sahabat, dalam kehidupan sehari-hari kita senantiasa berkumpul bersama, berinteraksi. Dan bahkan ada orang lain yang di dalam hati kita sangat istimewa. Kita merasakan tentang keistimewaan orang itu. Dan kemudian karena dia istimewa dalam pandangan kita, maka kita hormati. Bahkan cenderung kita tunduk kepadanya. Kenapa kita tunduk kepada seorang pemimpin kita? Karena kita tahu kualitasnya. Kenapa kita patuh ketika diperintahkan oleh dia? Karena kita sadar bahwa kita adalah bawahan. Pengetahuan tentang masalah itu kemudian menjadikan kita tidak bisa berbuat sesuatu, bahkan cenderung mengikuti apa yang dikatakan oleh orang yang kita pahami, memiliki keutamaan. Kenapa seorang santri kemudian begitu tunduk kepada sang kiai? Karena sang santri sangat tahu bahwa sang kiai memiliki kualitas keilmuan yang sangat luar biasa tentang Islam, sehingga dia takzim kepadanya. Terlebih lagi orang-orang yang mengetahui Allah, terlebih lagi orang yang memahami sifat-sifat yang agung dan asma-asma Allah yang mulia.
ketundukan seorang mukmin akan meliputi hatinya. Taat dan patuh akan menjadi dasar hubungan dengan Allah Tuhannya. Sahabat, jadi agama itu bukanlah pengetahuan seorang pembangkang, juga bukan keengganan untuk melakukan ketaatan. Agama itu adalah penyerahan total kepada Allah, kepasrahan sepenuhnya kepada hukum-hukum Allah. Dan itu muatannya ada dalam iman dan Islam. Kita harus kembali menyadari hakikat ini, sebagaimana kita harus mengetahui dasar-dasar keberpijakan Islam yang ada di dalam hati kita. Allah memberikan sindiran kepada kita dalam satu ayat surah An-Nisa ayat 65. Mungkin ayat ini sudah kita lewati saat kita membaca Al-Quran. Tapi semakin banyak ayat yang kita lewati, semakin banyak ketidaktahuan kita tentang ayat yang kita baca. Karena kita hanya rindu kepada bacaan dengan mengakhiri kalimatnya, bukan rindu terhadap pesan-pesan moral yang ada di dalamnya. Kita bangga karena sudah sering berulang kali menyelesaikan bacaan-bacaannya, sementara tak pernah tahu juga sekian kali kita khatam, sekian kali juga tak pernah tahu tentang apa yang kita baca. Mari kita renungkan ayat ini. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Makna dari ayat ini bahwa ketika kita memahami, mengimani Allah dan Rasul-Nya, maka yang ada dalam hati kita adalah sami'na wa ata'na, dengar dan taat. Sebab tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Rasulullah adalah seorang penentu. Berdasarkan hukum-hukum Allah, dialah yang menjadi hakim dari segala ketentuan hukum. Dan perkara apapun yang diperselisihkan, maka sejatinya kita harus bermuara kepada hukum Allah ini. Tidak seperti kita hari ini. Berbagai kasus problematika kehidupan, baik dalam tatanan yang berdimensi keagamaan, apalagi yang berdimensi umum dan lain sebagainya, kita tak pernah menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum. Tak pernah menjadikan nilai kepribadian Rasulullah sebagai penentu keadilan. Sahabat, dari tatanan-tatanan hal yang seperti ini saja, kita sudah sangat amat salah dan keliru menentukan hidup. Dan kehidupan kita bukan ditentukan oleh hukum yang Allah tetapkan kepada Rasulullah, tapi kepada sebuah keinginan hawa nafsu segelintir orang. Sehingga karena hukum itu bukan hukum Allah, maka yang terjadi adalah yang bersalah bisa dibenarkan, yang bersalah bisa dibenarkan, yang benar bisa disalahkan. Ini yang terjadi. Orang yang sudah ketahuan salah pun kemudian bisa menjadi benar dengan logika-logika hukum kemanusiaan. Bahkan sudah nyata jelas kesalahannya, kemudian bisa berubah menjadi sesuatu yang terbebas dari sangkaan-sangkaan kesalahan. Mari kita pahami iman ini, yang maknanya adalah ketundukan kita. Kalau iman sudah murni di dalam diri, maka lagi-lagi semuanya akan menemukan sikap tunduk, kepasrahan total kepada Allah. Sahabat, betapapun kalimat Islam ini sudah sering kita sampaikan, sudah sering kita artikan, tapi lagi-lagi tetap saja yang tidak tahu jauh lebih banyak daripada yang tahu. Kalau kita pelajari secara sejarah, kita mengatakan menemukan bahwa arti kata Islam, baik secara etimologi maupun secara terminologi syar'i, itu mengacu kepada makna
dengan ungkapan tunduk. Inilah makna Islam. Tetapi ia bukan penyerahan secara parsial, atau ketundukan bersyarat, atau kepatuhan yang dipaksakan. Ia adalah penyerahan total yang sempurna dan sukarela kepada Allah. Jadi ketika kita beriman kepada Allah, ketika kita tunduk dan pasrah kepada Allah, ketundukan kepasrahan kita kepada Allah bukan karena sebuah paksaan kita harus tunduk, tetapi dia adalah sebuah keriduan, kerelaan bahwa kita memang harus tunduk. Dialah Allah yang telah membawa iman yang berada di dalam hati kita kepada amal yang kemudian kita lakukan dalam bentuk amal perbuatan kita lewat anggota badan kita. Sahabat, penting makna ini untuk kita pahami. Makanya rukun Islam yang termuat dalam hadis-hadis populer yang sering kita baca harus betul-betul kita pahami secara jernih. Jangan sampai kita sudah mengkaji sekian pemahaman-pemahaman tentang ilmu-ilmu Islam, sementara yang paling dasar dari Islam itu sendiri sering kita abaikan. Dan ini banyak sebuah kenyataan